keputusan berangkat. Namanya Sulastri, janda muda dari kampung kecil di Jawa Timur. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan kerja, ia membesarkan 2 anaknya seorang diri. Di tengah kemiskinan dan tekanan ekonomi, ia memutuskan untuk menjadi TKW ke Arab Saudi. Suatu sore di pelataran rumah, ia berkata pada ibunya sambil menahan tangis, "Bu, aku harus pergi. Aku tahu berat, tapi aku nggak bisa terus ngutang ke warung." Sulastri pun pamit dengan air mata. Ia tak tahu bahwa takdirnya di negeri orang akan jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Majikan pertama tiba di Riyadh. Ia bekerja di rumah keluarga besar Syekh Ali, seorang pebisnis terkenal. Di sana, ia bekerja keras masak, bersih-bersih, jaga anak-anak. Majikannya awalnya sangat kasar dan suka membentak. Namun, suatu malam saat anak majikannya sakit dan Sulastri merawatnya tanpa tidur semalaman, Syekh Ali melihat ketulusan itu. Ia berkata, "Engkau seperti ibu untuk anak-anakku." Tak lama, Syekh Ali malah meminangnya. Sulastri terkejut. Tapi karena status jandanya, ia tak punya keberanian menolak. Pernikahan dilakukan diam-diam, tapi kisah ini tak berhenti di sana. Perceraian dan pindah rumah. Beberapa bulan setelah menikah, istri pertama Syekh Ali mengetahui segalanya. Pertengkaran pun terjadi. Tak ingin Sulastri menjadi korban, Syekh Ali menceraikannya secara baik-baik dan memberikan pesangon yang cukup besar. Sulastri pindah ke rumah majikan barunya, sebuah keluarga dokter. Kali ini majikannya adalah seorang duda bernama Dr. Hasan. Lagi-lagi, kehangatan hati Sulastri membuat sang duda jatuh hati. Ia melamar Sulastri, dan lagi-lagi ia menikah. Duka kedua, pernikahan dengan Dr. Hasan tak berlangsung lama. Suaminya wafat karena serangan jantung hanya 6 bulan setelah mereka menikah. Sulastri kembali jadi janda, tapi kali ini ia mewarisi sebagian kecil aset walau hidupnya tetap sederhana. Ia melanjutkan jadi pekerja rumah tangga karena ia masih ingin mengirim uang untuk anak Nania di Indonesia. Majikan ketiga yang pengusaha. Majikannya berikutnya adalah seorang pria paruh baya bernama Syekh Fadel yang sangat sibuk dengan dunia bisnis. Ia suka melihat Sulastri karena ketekunan dan kejujurannya. Bahkan saat orang-orang lain mengambil barang-barangnya, diam-diam Sulastri justru menegur mereka. Karena itu, Syekh Fadel pun menawarkan sesuatu yang tak biasa. "Aku butuh istri yang bukan hanya mendampingiku, tapi yang bisa kupercaya sepenuh hati. Maukah kau jadi istriku, Sulastri?" Dan untuk ketiga kalinya, ia dinikahi majikannya, ditinggal dan dilupakan. Namun pernikahan itu seperti kontrak. Setelah Syekh Fadel pindah ke Eropa, ia perlahan menjauh dari Sulastri. Tak ada komunikasi, tak ada kiriman uang. Sulastri hanya bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, ya Allah, aku hanya ingin hidup tenang dan bahagiakan anak-anakku." Ia kembali jadi pembantu. Ia hidup sederhana lagi. Meski pernah mencicipi kemewahan, namun takdir terus mengujinya. Majikan keempat dan 5 sekaligus. Di rumah terakhir tempatnya bekerja, Sulastri mengabdi pada 2 saudara laki-laki, Omar dan Bilal. Mereka pengusaha muda dan sama-sama duda. Keduanya melihat kebaikan hati Sulastri. Tanpa saling tahu, keduanya mulai jatuh cinta padanya. Sampai suatu hari, keduanya melamar Sulastri dalam waktu yang hampir bersamaan. "Aku serius ingin menjadikanmu istri," kata Omar. "Begitu juga aku, Sulastri," ujar Bilal. Sulastri menangis. Ia takut. Ia tak ingin jadi rebutan, tapi akhirnya ia memilih Omar. Dan Bilal menerima keputusan itu. Pulang dan memulai hidup baru. Setelah semua perjalanan panjang itu, setelah 5 pernikahan, suka duka, hinaan, dan kemewahan Sulastri, akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia. Kini ia punya tabungan cukup. Ia bangun rumah, ia sekolahkan anak-anaknya.
Tetangganya yang dulu meremehkannya, kini menghormatinya. Di suatu sore, ia duduk di teras rumahnya, menatap langit dan berkata, "Semua luka itu membentukku, bukan sebagai wanita yang lemah, tapi sebagai wanita yang mampu berdiri meski dihantam takdir."